Sekolah merupakan suatu tempat yang penuh dengan aktivitas, mulai dari belajar, bermain, bersosialisasi, dan sebagainya. Sekolah bukan hanya berurusan dengan murid, guru, dan segala masalahnya, tetapi juga tentang kepala sekolah dan bagaimana kepala sekolah mengambil berbagai keputusan setiap harinya. Kali ini, yuk kita bahas bagaimana seorang kepala sekolah menindaklanjuti segala macam permasalahan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Bu Hanum. Bu Hanum adalah seorang guru kimia di SMA 5 Kabupaten Tangerang. Saat ini Bu Hanum sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tangerang. Beberapa hari yang lalu, Bu Hanum berkesempatan menimba ilmu dari dua orang kepala sekolah sekaligus. Beliau-beliau ini adalah kepala-kepala sekolah terbaik yang ada di daerah Bu Hanum. Yang pertama Bapak adalah Haji Krisma Dermaki, SPD. Beliau adalah pimpinan Bu Hanum sendiri, yaitu kepala sekolah SMA 5 Kabupaten Tangerang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua MKKS di Kabupaten Tangerang. Yang kedua adalah Ibu Rina Istianawati, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Beliau sangat ramah dan banyak sekali memberikan pembelajaran bagi Bu Hanum saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjadi kepala sekolah tidaklah mudah. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, seperti kemampuan manajerial sekolah dan mengambil keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rina di bawah ini. Itu berat banget ya Bu. Dibilang berat-berat, dibilang enggak juga. Enak nggak sih Bu sebenarnya jadi kepala sekolah Bu? Apa ya, enak nggak enak lah Mbak Num. Ada enaknya, salary-nya gede Mbak. ada juga nggak enaknya, beban tugasnya banyak, jelas Mbak. Jadi ada kayak uang lah, dua mata sisi ya, tapi semua punya tanggung jawab. Seperti dua sisi mata uang, bahwa menjadi kepala sekolah itu memang berat tetapi juga menyenangkan. Nah, dari berbagai hal ada kasus-kasus tertentu yang terjadi di sekolah. Seperti yang telah diketahui bahwa ada dua kasus yang biasanya terjadi di sekolah, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Hal pertama yang Bu Hanum pelajari dari mereka adalah bagaimana mereka mengambil berbagai keputusan dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, kemudian Bu Hanum juga belajar bagaimana memilah kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema etika dan bujukan moral ini kan berbeda. Dilema etika berdasarkan pada kasus yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan benar atau salah. Tambahan dari Pak Krisma Dermaki, terkadang untuk memilah kasus tersebut diperlukan intuisi yang tepat. Menurut Pak Krisma, setiap kepala sekolah pasti memiliki insting untuk memilah kasus, yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Bujukan moral tentunya lebih mudah untuk diidentifikasi, seperti contohnya kasus gratifikasi karena ingin naik jabatan atau kasus korupsi yang terjadi di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua kepala sekolah tersebut, diketahui bahwa secara umum mereka sudah menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sebenarnya tidak 9 langkah seperti di panduan, tetapi ada 4 hal umum yang mereka lakukan. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Di sini mereka sebenarnya melakukan langkah yang pertama, yaitu menilai nilai-nilai yang bertentangan atau memilah kasus antara dilema etika dengan bujukan moral. Keduanya sama-sama mengidentifikasi kasus mereka terlebih dahulu dengan banyak pertimbangan. Tentunya agar tidak terlalu terjebak pada urusan moral saja, sehingga kesalahan-kesalahan kecil terabaikan atau malah merebahkan kasus-kasus yang berat. Yang kedua adalah verifikasi masalah. Dalam panduan 9 langkah pengambilan keputusan ada langkah kedua dan ketiga, yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini dan kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Poin kedua dan ketiga di atas berhubungan dengan verifikasi. Setiap kepala sekolah sebelumnya memverifikasi kasus yang terjadi sebenarnya dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut dan mendengar permasalahan dari berbagai sisi. Misalnya pada sebuah kasus yang diceritakan oleh Bu Rina, yaitu kasus antara guru dan murid. Ini adalah anak-anak yang memang punya track record masalah dari semester awal ke semester kedua, di mana di situ nilai yang diperoleh si anak itu tidak memenuhi syarat. Artinya NK-nya tidak memenuhi standar untuk kelulusan atau kenaikan kelas. Cuma problemnya kembali lagi bahwa
proses kan yang bicara. Pada saat si anak awal itu ada permasalahan, nah itulah yang perlu kita tahu. Dilemanya kadang-kadang anak ini dalam keluarga yang memang bermasalah. Jadi di satu sisi ini ada masalah dari si anak karena tidak bisa naik, di sisi lain si anak itu punya latar belakang masalah yang memang harus dibantu sama bapak ibu gurunya di sekolah. Dari cuplikan video sebelumnya bahwa Bu Rina memang harus memverifikasi atau memanggil pihak-pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi dan mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Hal yang sama dilakukan oleh Pak Kris dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dan mencari fakta yang sebenarnya. Langkah yang ketiga yaitu pertimbangan keputusan. Langkah ketiga ini berhubungan dengan panduan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana langkahnya adalah uji benar atau salah, pengujian benar lawan benar, melakukan 3 prinsip resolusi, investigasi opsi trilema. Pada pengujian benar atau salah, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah uji legal. Uji legal di sini adalah situasi yang mempertimbangkan apakah kasusnya berhubungan dengan masalah hukum atau tidak. Yang kedua adalah uji regulasi. Di sini adalah uji di mana kita menganalisis konflik yang terjadi pada seseorang yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Yang ketiga adalah uji intuisi, di mana di sini seorang kepala sekolah harus mengandalkan tingkat perasaan atau intuisi dalam merasakan apakah ada yang salah pada kasus tersebut. Yang keempat adalah uji publikasi. Apakah yang akan kita rasakan apabila keputusan ini dipublikasikan pada media sosial atau media cetak? Apakah ada rasa tidak nyaman atau nyaman dalam mengambil keputusan tersebut? Yang kelima adalah uji panutan atau uji idola, di mana kita harus membayangkan apa yang terjadi apabila idola kita mengambil keputusan yang sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji benar atau salah. Yang pertama adalah uji intuisi. Di sini berhubungan dengan paradigma berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Yang kedua adalah uji publikasi, di mana di sini berhubungan dengan paradigma berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking yang mementingkan hasil akhir. Dan uji panutan idola, yaitu berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta kita untuk meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Nah, bila situasi dilema etika yang dihadapi gagal pada salah satu pengujian keputusan ini, maka di situ pasti akan membahayakan dan merugikan diri sendiri. Karena situasi yang dihadapi bukanlah situasi moral dilema, melainkan bujukan moral, yaitu benar atau salah. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Pada kasus ini kita dihadapkan pada situasi yang berhubungan dengan paradigma individu lawan kelompok, di mana di sini berarti kasusnya berhubungan dengan individu dan kelompok, atau berhubungan dengan rasa keadilan dan rasa kasihan, atau berhubungan dengan kebenaran dan kesetiaan, atau berhubungan dengan keputusan nanti berdampak jangka panjangkah atau jangka pendek. Yang terakhir dalam pengambilan keputusan adalah harus berpikir prinsip resolusi, yaitu berpikir pada berbasis akhir atau bagaimana keputusan ini kita ambil pada tujuan akhir kita, atau berpikir berbasis peraturan, apakah keputusan yang diambil berhubungan dengan peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan atas rasa peduli pada kasus tersebut. Atau kita bisa menggabungkan 2 atau 3 prinsip resolusi ini untuk mengambil keputusan, karena semuanya bisa digabungkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian 2 langkah terakhir yaitu membuat keputusan. Akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Setelah merefleksikan apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dan dapat dijadikan pembelajaran bagi kasus-kasus. Pada kedua kepala sekolah ini cenderung memiliki kesamaan dalam pengambilan keputusan, tetapi Bu Rina lebih memilih pada bagian identifikasi dan verifikasi, sedangkan Pak Krisma juga kadang-kadang menggunakan intuisi dalam menyelesaikan masalah.
Menurut kedua kepala sekolah ini, langkah yang cukup krusial dan efektif dalam pengambilan keputusan, keduanya memiliki kesamaan konsep, yaitu bagian mempertimbangkan keputusan. Bila dipanduan mirip seperti langkah uji benar atau salah, dengan banyak tahapan uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Karena pada tahap ini, sangat dipikirkan bagaimana keputusan yang diambil akan berdampak pada seseorang. Tentunya setiap keputusan yang diambil kepala sekolah diharapkan berpihak pada murid. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dari masing-masing kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan. Dari Pak Krisna dan Bu Rina juga memiliki kesamaan pendapat, yaitu bagian verifikasi. Karena langkah ini juga cukup krusial, di mana seorang kepala sekolah harus memanggil setiap orang yang terlibat dan mendengarkan kasusnya dari berbagai sisi, sehingga tidak mengambil keputusan yang merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan suatu kasus sebenarnya waktunya sangat tentatif. Ada kasus yang cukup selesai 2-3 hari atau ada juga kasus yang berbulan-bulan. Seperti yang diceritakan oleh Bu Rina, ada berbagai kasus yang bisa diselesaikan oleh guru, wali kelas, BP kesiswaan baru terakhir ditangani oleh kepala sekolah. Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Krisman. Selanjutnya mereka selalu mengambil pembelajaran dari setiap kasus yang mereka hadapi. Seperti Bu Rina dalam menghadapi kasus PPDB. Dia beranggapan bahwa apabila kita sudah sesuai dengan SOP, kita tidak boleh takut dalam mengambil keputusan. Begitu juga Pak Krisma. Di sini dia belajar bahwa setiap platform itu memiliki kelemahan. Begitu juga dengan keputusan. Ada baik dan ada buruknya. Dan harus bertampak baik pada dari hasil pembicaraan dan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, kini Bu Hanum sadar bahwa tugas kepala sekolah itu mirip dengan guru di lapangan. Bila kepala sekolah tentunya menghadapi kasus yang lebih rumit, maka guru juga banyak mengambil keputusan yang terjadi di kelas. Guru harus bisa memilah kasus yang terjadi di kelas apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Saatnya Bu Hanum menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini di kelas untuk selanjutnya. Semangat! Akhir kata, selamat belajar dari hasil wawancara Bu Hanum ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.